Kalau kemudian ada teman-teman yang nggak nggak mengakui atau nggak mengerti situasi di Bandung, itu gua pastikan itu pasti korbannya konspirasi ucok gitu. Kalau yang kayak tahu loh, kalau yang seperti belajar gitu, oh ternyata dari semua masalah itu pasti ada hal yang positif. Jadi gue belajar sekarang ini melihat semua masalah itu, ambil positifnya aja. Udah abaikan aja lah yang lain, gitu loh. Ambil yang bagus-bagusnya aja. Ambil yang bagus-bagusnya, ambil yang positifnya gitu loh. Jadi dulu kalau kita nggak ngambil itu, rata-rata teman-teman PD ini kan usianya lolita, lolos 50 tahun. Gitu loh kan? Iya. Yes, kawanan sih iyalah. Gitu. Nah, itu loh maksud gua. Iya kan, ini kawan-kawan korban ini. Kalau seandainya mereka nggak ambil, apa yang bisa dilakukan? Nyawek mana? Nyuruh mereka ngapain gitu loh. Kalau sekarang mereka di kabinet mungkin nggak sering, tapi mereka bisa bicara langsung, menawarkan program-program yang progresif buat program-program kerakyatan, dan ada warna pemerintahan. Gitu loh. Gue baru di sini, tapi lu lihat tadi gue di bawah. Siapa yang nggak kenal gue gitu loh. Nah, gitu kan. Nah, itu memang udah apa ya, takdir sejarah gitu loh, bawaan dari itu loh. Bawaan lahir. Iya lah ya. Gitu loh. Jadi dimanapun kita pasti melakukan pengorganisiran. Kalau kemudian ada teman-teman yang nggak nggak mengakui atau nggak mengerti situasi di Bandung, itu gue pastikan itu pasti korbannya konspirasi ucok gitu. Kalau yang kayak kalau yang seperti itu, Iya. karena memang nggak dilibatkan gitu loh, dipasang hanya untuk bagaimana kita mendapat legitimasi bahwa kita udah punya orang. Oh, berarti nggak masuk tim inti jasa. Nggak masuk seperti itu. Berarti orang bawahnya yang di Bandung itu orang nasional juga ya dikirim ke sini. Orang bawah Yang di Bandung. dulu di Bandung bawah semua. Kalau bos semua. Iya, Itu orang Bandungnya atau orang dari Jakarta dikirim ke Bandung? iya enggak ada orang Bandungnya dong. Bandung. Iya, oh, itu kayak Binding. Gitu. Nah, kalau orang bawahnya itu ya Binbin. Binbin itu kan orang Ciamis, tapi dia pernah kuliah di Lampung. Dia semit di Lampung. Kemudian pecah 27. Kawan-kawan puncak kacir kemana, kemudian sampai suatu saat gue lupa sampai masih tahu Binbin ada di Bandung. Oh, berarti keren dong. Oh, kan asli Lampung nih. Ya. Kuliahnya di Bandung. Bimbing asli Jawa Barat. Kuliahnya Iya. di Lampung gitu ya. Iya. Kemudian Binbin kita koordinasikan lagi. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya enggak. Oh.
nggak kenal. Cuman ya mungkin pernah ya beberapa kali ketemu ya, karena kan ngobrol sama Bin Bin waktu saat Secret Meet di dekat rel kereta seberang Korem itu, gue sempat ke sana gitu loh. Cuman nggak mengenal dengan Bin Bin, tapi waktu di sini kita cari Bin Bin, ketemu dengan Bin Bin ya bersama dengan Bin Bin. Dan Bin Bin tuh satu-satunya orang yang paling teguh gitu. Iya, Iya. iya. Ajak gitu loh, nggak bergeming angin kemana dia tetap aja gitu loh. Iya. Kayak kalau kapal udah naruh jangkar tuh udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Itu Iya. paling sabar, paling teguh Bin Bin itu. Jadi itu bisa jadi contoh atau teladan Iya. buat aktivis-aktivis sekarang gitu. Asisten lah. Untuk ya melihat Bin Bin itu gitu. Bin Bin itu dulu pernah kita mau buat aksi, kita butuh sekretariat, mau dia berkorban itu, dia menjual motornya, dia melakukan apa aja gitu loh. Gue juga pernah dibawa sama Bin Bin ke mana, ke Ciamis. Ya, di sana kita main di Pangandaran gitu. Nggak pernah gua ke Pangandaran kalau nggak kenal dengan Bin Bin. Nah, gitu kan. Iya. Iya, ternyata jauh Pangandaran. Jauh. Iya, jauh gitu kan. Cuman dia ya buat teman-teman yang di Bandung bisa jadi teladan gitu. Dengan keteguhannya itu. Ya sabar aja. Gitu loh. Iya. Ya Bin Bin banyak tahu lah soal di Bandung. Gue rasa dia perlu juga untuk diwawancara agar persoalan Bandung ini clear. Karena Jawa Barat ini unik. Ini kan satu-satunya wilayah yang masa itu nggak bisa dimasukin Smith PRD. Padahal jaringan yang sudah terbangun sejak tahun 80-an. Oh. Jadi ya teman-temannya yang lain itu kata itu banyak gitu loh. Tapi ya mereka nggak bisa jadi sekutu politik, cuma jadi teman aja gitu loh. Nah, ya dari Bandung ini juga aku banyak belajar gitu. Oh, yang ini cuma buat teman emosional aja, nggak bisa dilibatkan dalam kerja-kerja politik. Begitu juga dengan program-program yang kita tawarkan, itu kan jarang sekali orang Bandung itu bisa bisa mengatakan tidak, menolak. Jarang betul. Di awal iya setuju, tapi begitu waktu pelaksanaan enggak gitu. Jadi gue udah terlatih gitu loh. Nggak ada yang ngadepin yang begitu-begituan itu loh. Kan? Iya. Nah, gue nggak tahu penyebabnya apa ya, tapi yang gue alamin ya seperti yang gue bicarakan tadi. Berarti di depan iya,
pelaksana nggak ikut gitu. nggak ikut. Kita aksi, sepakat ini, kita aksi. Gitu. Begitu hari hanya masih tidur gitu loh. Itu biasa. Mereka nggak ikut itu biasa. Oh. Tapi mungkin dikira mereka kita seperti kelompok-kelompok lain. Kalau nggak ada yang datang, nggak jadi. Kita mau 6 orang, 7 orang tetap aja. Mau 10 orang tetap aja. Kita terus ngasih. Walaupun kita sama-sama tahu ditangkap. Tapi Bibin itu senang kalau ditangkap. Kalau Bibin makan enak kita. Kan polisi pasti beli nasi bungkus kan. Gitu lah. Iya. Ya cukup apa ya, jauh perbedaan kita dengan kelompok-kelompok lainnya itu gitu. Dan itu ya didapat dari praktek, bukan diajarin atau apa. Ini itu kan pengalaman sendiri aja gitu loh. Sama seperti yang gua ngomong soal Roy itu bisa kayak ngebuat apa ya, ngebuat silabus gitu loh untuk materi yang akan disampaikan sehingga orang jadi mudah memahaminya gitu loh. Kayaknya dia tuh mesti jadi profesor itu. Kan nggak ada loh orang yang seperti Roy itu, apa ya, orang itu kan siapa sih nggak ngerti Marxis, intelektual juga banyak gitu loh yang ngerti detail gitu. Cuma kan orang, motif orang kan macam-macam belajar Marxis. Ada yang mencari kelemahannya, ada yang sekedar ingin tahu. Tapi Roy itu kan satu-satunya orang yang bukan dalam kelompok itu. Bagaimana teori ini bisa diaplikasikan gitu loh. Ya, dia menjelaskannya juga dengan bahasa yang mudah. Nah, Orang dijelasin tuh nangkep gitu, cepet penjelasan dia. ya itu loh. Kemudian kalau ada orang yang kemudian membanding-bandingkan Roy dengan yang lain, gua kira ngigo itu orang. Iya enggak, karena begini, enggak, karena Roy itu rajin ngasih pendidikan buat Bandung, gitu. Tapi ada beberapa kawan-kawan Bandung yang nggak mau. Kalau gua ngelihat, gua nggak pernah nanya langsung, tapi gua ngelihat sih ngerasa, wih, gua senior, gua ngerti, gua tahu, gitu-gituan itu loh. Jadi, nah, merasa lebih paham gitu loh. Kalau bicara dengan mereka, ya bicaranya diskusi soal Das Kapital terus yang bikin gua pusing gitu. Kayaknya, nilai lebih. Nah iya itu, wah, itu ini yang nggak didapat oleh kelompok lain. Ya. Kemudian yang paling penting ini yang gue rasakan, ini kita yang paling nggak feodal. Oh iya. Kelompok lain bagiin proposal aja, wah mesti izin dulu itu. Siapa? Gila, gawat gitu. Bahkan baru-baru ini ada beberapa kelompok di Bandung nemuin gua untuk kerjasama dengan salah satu kementerian. Itu mesti izin dulu. Menterinya belum tentu mau. Ya, menterinya belum tentu mau dengan kerjasama ini. Mereka mesti izin dulu dan nggak dapat lagi izinnya. Ya, wah, apa namanya, ngeliatnya seperti ini, wah, nggak banget gitu loh. Emang sengaja dibentuk gitu kali ya? Kayaknya mereka menikmati betul di gereja kecil itu. Oh, okay.
Jadi ya kalau gua ngeliat mereka nyaman dengan kondisi itu. Hmm. Ya akhirnya kan gerakan nggak jadi apa-apa. Nggak sehat. Ya selain nggak sehat juga nggak bisa jadi apa-apa. Kalau nggak ada kita, itu nggak mungkin apa tuh Bandung itu bisa semaju seprogresif sekarang. Kalau nggak ada kita, buktinya itu ada ini bukti ilmiah, penelitian LIPI tahun 98 tentang gerakan mahasiswa. Itu mereka meneliti semua kelompok mahasiswa Di Bandung. bukan hanya di Bandung, seluruh Indonesia. Indonesia, termasuk Bandung. Semuanya berpedoman sama kita. Artinya secara nggak langsung, ini kan apa melekat gitu, bersentuhan dengan kita. Mereka mengakui itu. Ini hasil penelitian. Banyak yang nggak setuju, banyak yang ngebantah. Cuman ngebantah aja, nggak setuju aja, nggak buat penelitian pula Oh iya. untuk menandingi itu. LIPI loh yang buat itu. Ya sampai sekarang juga masih digugat penelitian ini, cuma digugat-gugat aja. Nggak keluarin karya baru, Nggak ngeluarin itu penelitian baru lagi. atau tandingan gitu loh soal itu. Karena waktu yang gue ingat itu kita ini paling unik. 98 waktu semua orang di Bandung itu konsentrasi ke DPR, kita malah kayak RRI. RRI yang dijagain tentara akhirnya, bukannya DPR. Gitu lah. Itu Bin itu yang mimpin aksinya. Ini yang rusuh nih. RRI yang dijagain. Kemudian ya kalau aksi-aksi waktu di Bandung dulu kita pasti bentrok lah. Kalau soal aksi karena ya pengalaman kan dengan teman-teman juga kalau bentrok itu lebih memudahkan kita untuk melakukan pengorganisasian, nggak buang-buang waktu gitu loh. Dia semakin militan atau lari gitu, nah, gitu-gitu aja gitu lah. Makanya gua pilih kalau aksi ada kita, gimana caranya bentrok gitu loh. Kita ambilin taman polisi aja, bukan marah polisi itu mulai itu kan. Seleksi alamnya jalan berarti. Pasti jalan gitu. Di Bandung juga kita dulu berhubungan ya dengan ini ya, dengan kawan-kawan lama ya, dengan orang-orang dari 65 gitu loh. Rata-rata yang gua tahu ya berhubungan dengan gua itu Pulau Buru. Nah ini yang unik, gua baru memahami beberapa cara mereka hidup itu. Ternyata ada salah satu kawan lama di Majalaya. Jadi kalau dari Majalaya itu di bukit rumahnya. Orang sekampung itu nggak tahu kalau dia 65. Oh, Nggak tahu. canggih juga. Dia ya pendatang lah gitu. Makanya rumahnya di bukit. Hidupnya di sana dari ngobatin orang. Dia berkebun, tapi kebunnya itu berkebun tanaman herbal. Gue di sana itu ada beberapa minggu.
dan melihat dia itu orang sakit apa dia buat nih sembuh, sampai dia bisa ngebangun musola. Dan gue senang benar dengan musolanya itu. Musolanya itu dalamnya itu warnanya merah semua. Iya, iya. Musola di bukit itu yang gue bikin, kadang kami sering diskusi di situ. Nah, karena sering ngobrol, gue tahu latar belakang dia. Dia nggak ada apa namanya sekolah kesehatan atau perawatan segala enggak. Oh, Kemampuannya seperti itu ternyata itu berbasiskan analisa. Dia pakai MDH. oh gitu. Jadi dia nanya orang itu sakit apa, gitu loh. Oh, ini uyung-uyungan ya, aku itu waktu uyung-uyungan. Ya uyung-uyungan nggak tadi pasti kumis kucing, nggak yang lain obatnya ada. Kasih aja kumis kucing, suruh dia rebus sendiri. Orang nganggap dia udah sakti itu. Padahal dia menganalisa penyakit itu pakai MDH. Kalau sekarang kan udah nggak populer lagi MDH, MDK. Materialisme dialektika kejawen. Gitu. Keselak gua. Kemarin Andre ngomongin ya, Bang. Nah, Iya. gue juga belajar dari kawan-kawan seperti itu gitu. Mereka bertahan hidup setelah mereka puluhan tahun di Pulau Buru. Keluar, nggak tahu harus melakukan apa. Harta yang mereka punya nggak ada. Rumah udah ditempati orang lain. Biasanya tentara yang nempati. Terus istri juga udah diambil orang. Anak nggak tahu kemana. Ada aja cara mereka buat bertahan ini. Ya salah satunya seperti yang gue ceritain. Berarti dia sendiri tuh. Ada istri barunya. Oh. Kalau kiri pasti laku lah. Enggak semua orang kiri itu ganteng. Gitu. Tapi harus semua orang kiri pasti mempesona. Gitu kan? Iya. Iya juga sih. Tapi kuliah lulus, Om? Gue lulus. Nah, gue lulus ini diuntungkan oleh situasi. Jadi saat gue aktif itu, itu gue kayaknya udah mau berhenti itu kuliah. Karena gue gak pernah ke kampus lagi. Oh. Apalagi waktu ada mimbar bebas. Gue di sini dengan kawan-kawan Jabotabek. Oh, 96 itu ya? 96 itu. Oh, 7 Juli. Sebelum. Oh, sebelum. Iya, nah waktu itu kenapa gue di sini agak lama? Oh, karena deklarasi. Oh, di kelas. Oh, iya. Sebelum deklarasi gue datang, sesudahnya itu berapa lama gue nginep juga, pokoknya tanggal 27 gue di Bandung. Nah, pecah 27. Saat pecah 27 ini kan semua orang bingung mau melakukan apa. Gue aja bingung mau gimana. Pokoknya yang tiap hari kalau baca koran kayak pengen dibuang lagi gitu loh. Ada yang tembak di tempat semua, aduh, udah ngeri aja gitu lah, gitu. Nah, itu gue manfaatkan buat ke kampus. Karena gue terlibat di mabok makan tadi, Terkenal loh. nah itu loh, Prof Ben itu langsung, ya Prof Ben itu waktu itu dekannya. Dia ngomong, kamu bimbingan sama saya aja. Sama dekan langsung. Iya, kagak dia gitu. Oh iyalah. Terus, ya gue nggak ngomong kalau gue nggak punya komputer waktu itu. Ya, tahu segitu susah lah. Iya kan susah mesti kerental kan. Cuman kerental juga bayar kan. Iya. Daripada bayar lebih baik buat makan, gitu kan. Nah, gue bimbingan pertama ke dia. Bimbingan pertama, mana kata dia. Ya gue tunjukin lah orang-orang tanya, kan ada gua kan itu. Udah,
pakai komputer si AA aja. Nah, Nah, gue suruh ngetik ke rumahnya. Gue tinggal berapa hari di sana. Sampai itu jadi gitu loh. saya nginap belum ada ikan ya. Nginep berapa hari, kemudian saat bimbingan berikutnya datang malam ketika dia pulang kampus, bimbingan sebentar, udah itu revisi, istirahat, subuh keluar. Kita kerja lagi subuh. Jadi kampus tuh digerbek, nyari-nyariin gua itu. Oh itu tetap dicari tuh. Tetap dicari itu. Itu dalam suasana lagi dicari. Oh, Gitu loh. Nah, dan mereka dosen-dosen ini menurut gue sangat baik. Ya selain mereka masih tahu, suka ngasih apa uang saku gitu. Terus tinggal di mana? Kan gue dalam situasi itu gue ngomong gue nggak punya tempat tinggal. Udah istirahat, dikasih uang saku segala macam gitu. Nah, saat ujian pun itu gue gak lama-lama. Ternyata belakangan juga gue taunya mereka pusing karena dia datengin baper Thanos terus. Gitu loh kan. Dia sengaja diusir. Tapi baiknya mereka itu nggak ngasih tahu gue kalau gue mau datang atau gue mau ujian, itu mereka nggak ngasih tahu. Oh. Gitu loh, karena mereka yang menentukan gitu loh. Karena waktu mau ujian itu suasana mencekam, gue masih dicari-cari, mereka kasih ruangan khusus. Jadi bukan di ruang sidang, gue di ruang dekan waktu sidang. Begitu selesai sidang, suruh cepet-cepet pulang. Jangan nongkrong-nongkrong. Dan pulang katanya lewat bawah kan, jangan lewat jalur umum. Dan gua selesai sidang itu kan nggak bisa wisuda. Oh iya. Gua selesai 97 selesainya itu. Ya pokoknya ketika kita di bawah, lagi kerja di bawah tanah lah. Gua selesai, tadi gua nggak bisa ikut wisuda, bisa wisudanya tahun 98. Tetap wisuda. Tetap wisuda. Gua daftar wisuda, begitu daftar wisuda, ya niat gua mau bayar daftar wisuda itu. Tapi tiba-tiba dipanggil rektornya. Gitu loh, kebetulan ada rektornya, gua ngadep ke ruangan rektor, dia nanya apa aja masalah gua, ya gua ngomongin gua belum daftar wisuda, gua belum bayar semester kurang, terus mau wisuda nggak ada tempat, gitu. Gua ngomongin semua yang kurang, kecuali gua ngomongin juga, gua juga nggak ada foto. Jadi dia ngomong, semua gak usah dipikirin, sama foto juga, kumpul foto juga nggak usah. Kadang-kadang di ijazah sudah ada, katanya ngomong begitu. Jadi SPP gue itu 3 semester itu nggak bayar. Kemudian orang tua datang, itu gue ingat benar, dikasih villa di Lembang, nama villanya Dayang Sumbi. Dikasih 2 lagi, villa besar-besar gitu. Nah, tapi yang unik, waktu wisuda, lazimnya wisudanya kan waktu itu di gedung Secapa. Lazimnya kalau orang wisuda itu dipanggil namanya. Oh iya. Maju dong, Iya. baru toganya. Iya. Gue nggak dipanggil. Dipanggil sih, cuman inisial. Oh. MHU nih, wah sialan betul kan? Cuman rektornya ketawa dengan gua, gua ketawa juga lah, gitu kan? Ya, kita sama-sama ngerti lah situasi saat itu kan baru. Itu Mei 98, gue Julinya sudah. Oh masih cari ngomong. Gitu loh. Tapi kan niat gue sudah waktu itu, gue pengen nunjukin sama orang tua gitu loh. Iya benar. Gua ini studi gue berhasil gitu, walaupun direpotin, rumah digerbek, sekali cari-cariin, tapi ini berhasil gitu loh. Tetap kuliah loh ya. Tetap kuliah gitu loh. Bahkan
gue bisa melanjutkan studi lagi gitu. Jadi ya kalau gue melihat dulu kawan-kawan di Semit banyak yang nggak selesai, gue hampir juga sebenarnya. Tapi situasi, Ditaruh keadaan betul. iya, situasi yang membuat gue harus buat itu skripsi. Gitu. Karena kan nggak tahu itu ya sekitar sebulan 2 bulan lah. Vakum kan. Kita nggak tahu mau ngapa-ngapain, nunggu aja. Ya pokoknya sembunyi aja. Instruksinya sembunyi aja betul. Ya nggak ada instruksi. Oh, berarti sebulan itu nggak ada koordinasi atau gimana? Ya nggak ada. Ya gimana? Kayak gua dihubungin Petrus lewat telepon ibu kos. Sementara tempat itu udah nggak bisa gua masukin lagi. Petrus udah ditangkap. Gitu loh. Siapa itu yang ngomongin gua? Yang kayak situasi-situasi yang kayak gitu itu. Iya ini. Hubungin dengan beberapa kawan di Bandung, ya ada yang takut kita tunggu aja atau kita harus gimana, kita nemuin siapa. Ya kita ya situasinya memang benar-benar menunggu. Nah tapi untung kan ada situasi itu, cuma berapa bulan gue nyelesain skripsi itu. Itu dulu itu jarang sekali orang yang mau bertemu. Dia bertemu untuk ya sekedar ngopi ya. Apalagi ini, gue pernah mau numpang nginep, dikasih duit, suruh minum di hotel. Sakit ya. Wah, kan gila banget. Dikasih duit. Gue berharap, gue berpikir, wah, ini bisa jadi siasat baru ini kayak gini. Ke tempat yang lainnya, cuma nggak ada yang lain kayak gitu, cuma satu orang yang begitu lah. Iya. Studi mentok sampai apa? Sekarang Gue sekolah di terakhir gue S3. S3. Di mana? Di UIN. Iya. di sini. Sebentar. Enggak, UIN di Lampung. Nah, tadinya gua mau buat disertasi soal gerakan kiri. Itu waktu gua ngambil studi di Unpad. S3 di Unpad. S3. Awalnya gue S3 di Unpad. Gue S3 di Unpad. Pertama masuk kan memang disuruh buat proposal. Gua buat proposal gerakan kiri. Berdasarkan proposal itu, gua diterima dengan beasiswa. Proposalnya diterima. Logikanya, Eh, syarat masuk Unpad itu selain tes yang lain-lain, itu buat proposal disertasi. Ya, kan? Disertasi gue itu gerakan kiri. Itu diterima. Tapi ketika gua mulai bimbingan, ketika teori sudah habis, itu kan cuman S3 kan cuma 1 semester. Di semester kedua gua mulai bimbingan, gue disuruh ganti judul. Kenapa? Gitu lah. Kenapa? Kalau gua ngeliat, ya kalau alasan akademik banyak lah. Gue juga orang kampus ngerti lah gitu loh. Tapi kalau gua ngeliat, ini ketakutan yang nggak berdasar aja. udah lewat, maksudnya udah lewat reformasi segala macam kan ya harusnya. Tapi Bandung, jangan lupa, ini Bandung. Oh, Siliwangi. Kemudian gue rubah itu dari gerakan kiri menjadi gerakan sosial. Gue ikutin mau promotor. Mulai lagi bimbingan dari awal. Majuin lagi dulu, cari yang pas. Tadinya
sekali udah oke nih, lanjutin sampai selesai. Begitu selesai dibaca, suruh ganti judul lagi. Ganti judulnya itu, sekali ini gue ganti dengan PRD Pancasila. Aman dong harus. Harusnya, gitu. Oke. Disuruh, seperti biasa, selesaikan sampai jadi proposal. Judul itu. Gue selesaikan lagi. Sampai bimbing ikut repot itu. Ketika gua disuruh buat proposal di Pancasila itu. Nah, udah selesai, gua ajuin lagi di Pancasila itu. Kita diskusi dulu. Arahnya mau suruh ganti judul lagi. Yang begini-begini ngabisin waktu menurut gua. Gua nggak bisa terlalu lama karena gue udah 3 tahun. Gue masuk 2012, 2015 Gak lulus. Sementara beasiswa gue udah mau habis. Sebelum beasiswa habis, gue cabut. Gue pindah ke UIN. Dengan ya pindah di UIN langsung nyusun gue. Karena menggunakan nilai-nilai yang dari Unpad. Tinggal susun itunya aja ya, disertasinya doang. Nah, di sini masalahnya, gua gak sekuat Bin. Kalau Bin kan sabar, teguh gitu loh. Iya. Gua berpikir pragmatis saja. Kalau ini bakal ribet lagi, gua nggak jadi dokter. Nah, karena ini UIN dan gua melihat petanya banyak dosen-dosen Mas Yumi, gua buat aja disertasi gua Nasir. Gitu loh, soal Muhammad Nasir. Nah, ya mulus dan mudah, nggak ada perdebatan apa-apa. Bahkan ada salah satu dosennya mau nyetak itu jadi buku, tapi gue nggak mau. Yang gue mau tulis itu soal gerakan kiri, gitu loh. Gue nulis Nasir untuk dapat doktor, cukup sampai di situ. Nah, soal ini dia ngerti. Gue minta maaf, gue mohon maklum, bukan gue banget gitu loh Nasirin. Karena walaupun itu ya kalau gue nulis gue jadi ngerti gitu loh. Ternyata kalau kanan itu cara pengorganisirannya yang paling efektif mereka itu dengan keteladanan. Patron. Pasti. Kata gue puan, ini nyuruh gue pulang lagi ke Bandung. Jangan yang dibilang Roy, ada orang BND yang jadi dokter. Oh iya. Jangan-jangan pengaluli berarti ya? Wah, banyak lah. Banyak lah yang jadi, gue nggak tahu ya, tapi yang udah, yang gue dengar masih sekolah, gue nggak tahu udah selesai apa nggak, banyak lah, gitu loh. Ya, maksudnya apa ya? Anggapan masuk PRD nggak lulus kuliah berarti kan nggak semuanya. Ya, memang itu yang dikhawatirkan ibu-ibu atau orang tua dulu, gitu loh, Iya. karena ketakutannya itu. Tapi ya ternyata situasi kan 27 Juli ada yang diuntungkan, salah satunya gua gitu loh. Nah, Iya. dari situ aja gue bisa belajar gitu loh. Oh, ternyata dari semua masalah itu pasti ada hal yang positif. Jadi gue belajar sekarang ini melihat semua masalah itu, ambil yang positifnya aja. Udah abaikan aja lah yang lain, gitu loh. Ambil yang bagus-bagusnya aja. Ambil yang bagus-bagusnya, ambil yang positifnya gitu loh. Ya dulu gue ngerasa gini loh ya, dulu waktu ngebangun gerakan di Bandung itu bukan cuma rejim yang nindes,
Ya organisasi yang katanya organ-organ gerakan di Bandung itu juga ikut minus itu gitu loh. Gue ngerasa benar-benar kesepian, gak ada kawan gitu. Tapi itu ada manfaatnya ketika perjuangan di bawah tanah. Karena gue terbiasa melakukan hal sendiri, Oh iya. ngambil inisiatif sendiri, improvisasi gitu loh. Nah, hal ini kan sebenarnya pengen gue tulis di disertasi itu. Kenapa gue pengen nulis di disertasi? Gue pengen kayak penelitian LIPI itu loh. Kalau itu penelitian nggak ada yang bisa ngebantah. Kalau mau ngebantah ya neliti juga dong loh. Iya. Cuman gagal aja gitu loh. Ya disahkan. Nah, mudah-mudahan acara kalian berdua ini bisa menjawab apa ya, kebutuhan kawan-kawan yang udah nggak bisa nulis. Kalau ada yang mau nulis soal sejarah gerakan, ya nonton aja ini. Soal di Bandung ini kan terbuka gitu loh. Informasi yang gue sampaikan bisa dikonfrontir di kawan-kawan yang lain, gitu loh. Iya. Informasi dari si A dikonfrontir, ya begitu juga gitu loh. Sebanyak-banyaknya aja, kan lebih bagus gitu loh. Lebih objektif. Ya? Nah, itu karena kan banyak sih ya tulisan-tulisan tentang PRD. Tapi sayangnya nggak satu pun penulisnya itu terlibat Oh, terlibat langsung, sehingga tulisan-tulisan yang jadi itu kesannya jadi apa ya? Jadi nggak punya greget gitu loh. Dari sudut pandang yang berbeda. Nah, hal-hal yang dianggap penting jadi nggak penting buat penulis dari luar, Ya. gitu loh. Nah, dengan begini mereka kan bisa melihat juga. Ya paling nggak kan yang diharapkan dari mereka cuma nulis. Nggak mungkin kan berharap untuk membangun gerakan, Iya. gitu loh. Yang gitu-gituan. Ya ini yang mesti ya pede banget gitu loh. Orang baru ngomong, kalian sudah melaksanakannya gitu. Nah, itu memang ya itu khas PRD seperti itu. Gemes gitu lah, gemes. Greget nggak ada yang ngerjain gitu. Akhirnya kerjain aja sendiri. Iya. Ya, sayangnya itu gua gagal dalam menulis soal PRD. Gua tahu di Unpad waktu itu pasti ada masalah. Tapi gue berpikir, permasalahannya kayak gitu. Tapi gue berpikir pasti gue bisa atasin, gitu loh. Nah, kenapa gue maksain di Unpad? Ya beasiswanya ada di situ. Oh. Berarti yang di UIN itu biaya sendiri? Biaya sendiri. Bukan biaya sendiri sih, biaya sponsor lah. Oh, tetap Pak. Gitu loh. Kalau lo nanya soal biaya PRD ini mana pernah bergerak itu pakai duit, Yes. gitu loh. Nggak ada. Justru jadinya gerakan, jadinya tujuan itu karena dari nggak punya apa-apa. Siapa di PRD yang pasti bergerak pakai duit? Yang basicnya orang kaya dah kok, yang om tahu anak PRD. Wah, Budi itu orang kaya, bapaknya pilot, tinggal di Singapura. Dia kosan dia itu mewah betul dulu di Buah Batu. Rumahnya kan di Saharjo. Oh iya, tahuan lah kota. Gitu loh kan. Dia orang kaya itu, Budi itu.
Tapi mau waktu ikut aksi tandas dengan gua di Surabaya, dia bisa naik kereta yang cepat itu loh, kereta malam. Tapi naik kereta yang bayar 4.000 yang 2 hari itu loh nyampe Surabaya. Wah, nah, kayaknya dia nggak kuat ya gitu-gituan itu. Ya kita duduk di bawah, Oh, penuh banget dulu tuh. Hah? Kereta dulu. di latah-latahin sama pedagang asoma ya gitu. Wah, Ramen. gila. 2 hari kayak gitu ya. Sekarang saya menanya soal mitos-mitos Jawa Barat. Betul nggak Dewi Lestari itu kolektif PRD? Dewi Lestari penulis ya? Paling di PRD mas. Itu bagian dari PRD di Jawa Barat. Itu kata siapa? Saya nggak tahu zaman saya itu salah satu mitos. Dewi Lestari. Gua nggak tahu ya. Tapi dengan keluarga itu gua kenal banget. Dari si abang, gua nggak ngomong dekat ya, daripada nanti gua ngomong dekat GR mereka nggak dekat kan. Gua kenal banget gitu loh, dari bokapnya almarhum, kemudian abang, kakaknya email tertua, email Dewi, dan si Dede. Dede dulu masih kecil. Gue itu tinggal di situ. Itu kali boy makanya dibilang Tapi nggak ada yang tahu. oh nggak ada yang tahu. Dan gue nggak mau kasih tahu ke siapapun. Karena itu adalah tempat persembunyian gue terakhir. Nggak ada yang lain. Oh, safety house sendiri loh. Iya. Tapi sampai generasi saya tuh ada mitos itu. Dewi Lestari itu bahasanya mungkin bukan orang PRD ya. Lingkaran di luar PRD yang sering berinteraksi dengan PRD. Gue dulu sama email dan Dewi buat yang namanya From. From ini NGO ya kayak inilah, kayak SNB lah Oh iya. di Jakarta gitu loh. Nah, Itu setelah 98 tuh. setelah 98 itu malah awal 2000 apa ya? Gue buat itu termasuk sama Arya gitu loh. Apakah karena itu atau yang lain gue nggak tahu. Itu sepengetahuan gue. Berarti kemungkinan cuma karena dekat aja ya. Orang-orang mempersepsikan bahwa Dewi itu bagian dari. Nah, gue nggak tahu yang dekat di luar gue. Kan gue cerita tadi, Dewi keluarga itu gue lindungi, nggak ada yang gue buka. Jadi yang dimaksud dekatnya itu siapa? Diceritain aja gue artinya gue ngomong terbuka bahwa gue di situ aja baru di sini. Gue nggak tahu kalau ada kawan-kawan yang lain ya gitu loh. Tapi sama email pernah ke Lampung waktu itu, bertemu dengan gua. Terus ya hubungan di luar itu saya setelah order ya pernah ke Lampung. Kemudian anaknya email dulu kebetulan punya guru TK yang gue cerita TK Tunas Mekar itu yang dulu bantu gua. Seperti ini. Nah itu loh, itu gua kesempet gitu loh ketemu gitu loh sama email. Ibu juga nggak tahu itu cerita itu, kalau gue nggak pernah dengar. Kalau pernah dengar masih gue tegur waktu gue di Kinokuniya. Kan dia sering launching buku tempat gue. Dewi Lestari. Lu nggak usah tahu cerita, ditegur dia pasti nyaut kok. Maksudnya Nanya itu, Hmm? nanya soal Iya.
Nah, yang gua tahu ya, ini yang gua tahu, nggak tahu setelah itu. Dewi ini banyak diminta bantu sama kawan-kawan terkait soal apa musik. Lagu ini buatin komposernya apanya tuh gua nggak ngerti itu. Dewi yang buatin gitu, nah itu yang gua tahu. Mungkin ya dari situ tuh. Mungkin. Jadi jakel kali. Tapi kalau secara organisasi Enggak ya. ya di gua nggak tahu gua dengan yang lain gitu, nggak tahu setelah yang berhubungan dengan gua dengan siapa, gua nggak tahu karena keluarga itu nggak pernah bawa warisi ke kawan-kawan gitu. Itu betul-betul gua tutup. Jadi kalau ada itu berarti ada yang lain yang masuk ke mereka, tapi itu bukan gua itu. Kalau soal hubungan tetap di Jawa Barat sama PSI lama ya, itu pada saat pembangunan dari 80 90-an tuh kan tidak harmonis Sam. Gua Karena kan kuat ya PSI dari kan udah ngomong, ketika gua memilih Semit, gua mewarisi semua musuh dan kawan Semit. Gua nggak tahu apa-apa, ikut dimusuhin gitu kan. Jadi kan apa ya, ini kota ini gimana sih ya? Kelompok ini gimana sih? Tapi ya gua jalan aja terus. Ya kayaknya nggak mungkin tuh cuma mitos. Banyak kawan-kawan kita yang gagal ngebangun Semituin di Jawa Barat. Tapi ternyata dengan sedikit improvisasi bisa ya sampai sekarang. Dan mau nggak mau mereka nerima kan akhirnya. Karena pembangunan gerakan di Bandung ini kan beda dengan di kota-kota lain. Kalau perspektif gua, yang namanya aktivis itu ya harus membangun gerakan. Nah, nggak tahu perspektif mereka. Aktivis kampus aja ada aktivis nasional itu. Kalau kampusnya di Jakarta, gitu loh. Jadi kalau dia belum pernah ngebangun gerakan, ya menurut gua ini bukan aktivis. Bangun gerakan dulu. Nah, seringkali gua ngomong begini ke banyak orang, dan banyak orang di Bandung itu kan, ya aktivis-aktivis saja, semakin marah. Gitu loh. Ya harus bangun gerakan dong, ha? Berarti terakhir di Bandung berorganisasi tahun berapa? Di Bandung itu sampai tahun 2000. Itu Siapa yang buat pron dulu segala macam itu kan? ya maksudnya aktif berorganisasi sampai tahun 2000 atau Di pron, di gerakan 98 atau 99 gitu. pemilu? Pemilu gua nggak ikut. Oh, Gitu loh. berarti sebelum pemilu masih aktif berarti. Ya, masih lah kayak Soeharto jatuh itu, Soeharto mundur itu gue berdua kingkong di safe house nonton TV, langsung keluar. Ini kita langsung organisir itu, langsung ini pasti bergerak semua ini ya.
Berarti keluarnya bukan gara-gara PRD ikut pemilu kan? Maksudnya nggak sepakat cara PRD ikut pemilu terus jadi keluar atau memang Salah satunya itulah. oh, Gitu lah. Karena gue menginginkan dulu itu gabung ke PDI. oh ya ketahuan nih jangan ceritanya gitu. Enggak, karena aksi PRD yang rusuh di DPR itu tahun berapa itu ya? 2000 berapa itu? Di DPRD siapa? 2000 2000 ke 1999 wah. sama buruh kan? Masih yang iya, yang sama buruh. 2001 atau 2002 apa gitu. Iya 2001. Gue itu dipanggil khusus itu sama DPR. Itu yang gue cerita. Kapoldanya kebetulan orang Lampung. Oh. Yang kemudian Kapolda itu jadi deputi operasional Polri. Dia kan yang ngasih informasi ke gua terus. Aksi besok ibu nggak suka bakal dipukul. Jangan ikut-ikutan loh. Woi. Iya itu data di Jakarta. Iya itu berarti 2002. 2002, 2001, 2002. Di aksi itu aja terakhir apa ya gua berhubungan yang gua dihubungi sama orang itu diajak bertemu ngobrol soal PRD. Gua iyain tapi gak gua kerjain. Dan memang waktu itu orang-orangnya nggak ada, menurut gua tuh nggak ada yang seteguh Bimbing. Orang-orang datang sini bergan, ikut aktif banget, ketangkap, begitu bebas hilang. Aktif lagi ketangkap. Nah, pokoknya yang seneng ditangkap itu Bin aja udah. Ada alasannya makan ayam di kantor polisi. Main biliar gratis di Polwil itu, Polwil Tapes di Bandung itu ada biliar. Kalau tangkap situ kalau aktivis bisa main biliar di situ loh. Sambil nunggu giliran BAP, kita main biliar gratis gitu loh. Iya. Waktu tangkap pasar Minggu juga gitu, bakar patung Mega tuh. Iya. Kan dia pulang duluan tuh. Mobilnya digerbek, ya main biliar. Iya. Ya, kias, barangan kias dia. Cuman kias dipisahin, dia di ruangan Kapolresnya. Kias kan dia kayak KMK tuh. Pisahin dia ke ambaran KMK 3 orang tuh. Dulu kita juga ada Sevos di mana di basisnya si A itu loh. Jalan Kebaktian. Ya udah kan. Cicat apa? Kira Condong. Oh ya. Itu kan basisnya Kang Jalal itu si A. Kita kontrakan ya cuma jarak berapa puluh meter dari situ. Aman-aman aja gitu. Dia ya, Intel malah datengin tempatnya Kang Jalal itu. Kita tahu ya kita aman-aman aja di situ. Kalau aksi 98 itu, kelompok-kelompok lain itu berangkat dari kampus langsung ke DPR, kita enggak. Kita jalan dari Cicadas, dari Kiara Condong. Kita sendiri yang jalan itu. Jadi yang naik bis itu yang merusak.
Berarti aksi buruh 2001 2002 juga terinspirasi sama itu ya. Kan mereka jalan kan? Ada bimbing nggak itu? Ini enggak, ini di Jakarta deh. Ya kalau ada bimbing pasti terjadi bimbing nih. Nah, kan? Karena yang merusak aksi-aksi 98 itu kan yang naik mobil, naik Metro Mini kalau di sini. Ini rakyat mau ikut juga nggak bisa. Seandainya waktu itu jalan, kayaknya nggak ada itu Ciganjur. Oh iya, kalau sebelum 98 ya. Kalau setelah 98 kan yang sidang istimewa jalan itu Om, dari Salemba sampai MPR. Cuman ada kebagi 2 jalur. Lewat Cawang. Terus setelah Soeharto jatuh itu, Iya. nah itu yang merusak ininya nenek mobil itu. Setelah jalan yang Jakarta. Iya, enggak banyak yang naik mobil. Yang naik mobil itu kan dulu itu di DPR ini banyak yang dari Bandung ini loh, dari luar-luar daerah yang jauh. Mereka langsung ke lokasi Oh iya. naik mobil, sehingga ini menginspirasi kampus-kampus yang agak jauh ikut juga naik mobil. Oh. Nah sebenarnya ini yang rusak gitu loh. Kalau seandainya misalnya kampusnya di Bandung, oke, naik mobil dari Bandung, tapi menentukan titik start. Titik kumpul ya. Nah gitu loh, di mana? Misalnya dulu kalau kita ngomong jalur revolusi itu Otista tuh. Ah. Jalan dari Otista sampai istana itu kan semakin membesar. Oh berarti dari zaman siang Otista memang udah itu ya? Woi, kita ngomongnya itu jalur revolusi itu Otista itu. Otista sampai lewat Senen. Iya, Salemba. gitu loh. Nah, nggak tahu siapa, tapi yang jelas bukan kita yang mengawali naik mobil ini. Dulu itu kemana-mana jalan. Rally ya. Nggak manja gitu loh. Iya iya. Nggak eksklusif juga. Gua udah pasti itu. PSD itu nggak ada yang eksklusif. Dulu itu pak awal-awal aja gua kaget. 93 ke 94, pokoknya gua di Tebet itu masuk Tebet gue. Minum tidurnya di koran. Nggak pernah gitu loh gua alamin, wih ini tidur di koran gitu ya. Kacau betul gitu loh. Di Bandung kan mana ada gitu-gituan. Baru-baru basah men. Iya. Apalagi kawan-kawan Jabotabek, Lukas tuh, wah tuh militan betul itu. Iya. Tidur di koran. Tidur di koran aja. Kaki sebagian di dapur. Wah, Saya masih sempat ketemu sama Lukas. Sempat aktif bareng sama Lukas. ketemu sama Lukas ya kan? 2002 kan dia tak. Iya. Yang Lukas juga belum ada nomornya dong. Bimbing ada. Ada. Mudah-mudahan gua masih lupa nomor Lukas. Coba tapi gitu. Ya ini aja telepon. Apa lagi boleh? Apa lagi bro? Sekolah udah ya kan. Kalau sekarang melihat kondisi gerakan kiri yang kosong, apa masih ada kemungkinan nggak gerakan kiri itu muncul? Pertanyaannya yang menurut gua keliru. Seharusnya Gerakan kiri itu masih ada. iya, kecil-kecil mungkin masih ada, Iya. tapi melihat dari beberapa aksi massa yang besar 2 tahun terakhir, itu nggak ada yang mimpin massa itu. Nah,
Ya kalau gua ngelihatnya karena nggak ada situasi sekarang ini organ legal semua. PRD jadi prima gitu. Nah mestinya nggak mestinya ya mestinya menurut gua PRD ini harus tetap ada. Tuh yang saya bilang sama Jafar kemarin. Saya bilang prima main di atas, PRD-nya yang di bawah. Nah, gitu loh. Ya. Karena PRD ini bisa ngisi kekosongan yang nggak bisa dilakukan prima. Iya. Ini kalau kata Jafar kemarin terbentur sama negara. Terbentur sama negara karena PRD yang bisa dilanjuti. Karena dia memang konsepnya memang bukan lanjutin di parlemen. Negara ini sudah ramah dengan kita. Kurang ramah apa lagi? Negara terhadap kita. Nah ini dimanfaatkan. Ya, kalau dari diskusi sama Jafar kemarin karena sampai di notarisnya Om, prima ini adalah lanjutan dari PRD. Jadi kalau sampai PRD-nya ini radikal, takutnya primanya kenapa-napa gitu loh Om. Kok cara pikirnya formalis banget sih? Itu yang saya tangkap ya. Kayak di Bandung. Jadi gini loh, maksud gue itu loh. PRD yang gua maksud nggak butuh legitimasi dari siapapun. Iya. Iya. Kita hanya butuh legitimasi dari rakyat. Gitu loh. Jadi nggak usah hubungan dengan notaris, dengan yang lain-lain itu. Bos harus berbadan hukum. Nggak ditangkap kan? Iya. Nah, ini kan bisa dia melakukan manuver, improv, bisa, ya pokoknya semua hal yang nggak bisa dilakukan prima sebagai partai elektoral dilakukan sama PRD. Iya. Saya sepakat sama itu. Ya gitu loh. Bener. Bukan juga kita romantisme sama PRD, enggak. Tapi PRD masih dibutuhkan gitu loh. Kalau dulu dibutuhkan untuk berhadap-hadapan dengan rejim, sekarang dibutuhkan untuk bergandengan tangan dengan rejim. Karena sekarang apa? Kalau bergandingan tangan udah ada prima. Enggak, maksud gua apa tuntutan PRD masa lalu yang belum dilakukan oleh Prabowo? Bangun pemerintahan rakyat miskin, langsung dibuat badan tuh BP Taskin. Bisa nggak ngejalaninnya? Apa tuntutan PRD? Yang dulu nggak dilakukan. Reformasi agraria udah dilakukan itu. Di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI udah dicabut. Balik lagi. RUU TNI. Nah, RUU TNI ini kan konteksnya beda. Belum tentu yang bisa ngejawab itu waktu. Bener apa enggak? Ini sama kasusnya dengan Menteri Keuangan. Purbaya ini belum tentu lebih pintar dari Sri Mulyani. Ya. Gitu loh. Tapi dia coba bawa cara berpikir baru sebagai alternatif dari ide-ide mainstreamnya Sri Mulyani. Ini kan yang bikin menarik. Sehingga Gerindra kesersem. Hasilnya kita nggak tahu. Tapi coba dulu hal baru. Karena ini masuk akal nih.
Masih gendut. Nah, itu loh. Ya sama aja dengan RUU TNI. Apa sebenarnya dia? Apa tuduhan kita doang itu? Nah, jangan-jangan rakyat nih yang ngasih stigma sama rejim, bukan rejim nih yang ngasih stigma rakyat lagi. Udah kebulak-bulak ini. Tapi kan waspada perlu. Melihat dari pengalaman dulu ya, bahwa mungkin aja terulang lagi. Tapi syaratnya itu nggak cukup untuk mewujudkan dui fungsi ABRI itu. Itu syarat. Kalau gue melihat apa yang dilakukan presiden dengan menempatkan teman-temannya ya jaringan Kopassus di posisi-posisi strategis, memang benar harus seperti itu. Karena Kalau jadi ya stabilitas. kita sama-sama tahu lah gitu loh, bahwa kebijakan-kebijakan kita sekarang ini nggak disukai sama Amerika. Oke, ya. Kaki tangan Amerika, ya kita juga sama-sama tahu lah siapa di pemerintahan. Ini kan mesti didisiplinkan. Siapa yang mampu menjaga kebijakan-kebijakan presiden ini? Mengamankan kebijakannya. Kalau bukan Kopassus. Siapa yang dipercaya? Nah, ini kan tugas kawan-kawan yang di dalam bagaimana lebih bisa berkomunikasi dengan presiden untuk menyampaikan ide-ide yang progresif gitu loh. Sekolah soal ini apa tuh? Ya latar belakang Prabowo sama kita kan punya sejarah nih. Nah, kalau itu gue sepakat dengan Budiman. Waktu di Kertanegara itu Budiman ya ngomong bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan berpikir strategis itu cuma aktivis dan angkatan darat. Karena dua elemen ini yang bisa berpikir strategis, berpikir komprehensif gitu loh. Secara keseluruhan. Ya, itu sudah benar gitu. Dan presiden juga nggak keberatan kan, nggak ngomong aja secara terbuka. Tapi tindakan-tindakannya mengamini apa yang dikatakan oleh dirinya. Di mana ditunjukin di badan apa tuh namanya? Itu taskin. Kira-kira begitu. Terus apa yang salah? Kan kalau gugatan banyak orang, masa lalu Prabowo yang pernah menghilangkan teman-temannya Budiman. Kalau soal penculikan,
bukan hanya Prabowo yang bermain. Prabowo waktu itu Pangkostrat tuh ya. Pangkostrat apa Danjen Kopassus siapa itu? Dia namanya saya. Hmm. Kalau nggak salah dan. Ya kalau kita mau fair, di atasnya Danjen siapa? Dia bertanggung jawab sama siapa koordinasinya? Anggap Nah, siapa pangkatnya? dengan Karto ya. Bisa sih. Kenapa cuma Prabowo? Yang diserang. Iya. Kan yang mengakui dia kan. Yang mengakui dia. Meskipun yang dia bilang yang dia sudah dikembalikan kan, tapi kan orang curiga bahwa yang lain juga yang gak dikembalikan. Kalau pengakuan dia itu gua lihat itu soal sportivitas saja, nunjukin dia sportif. Tapi yang paling penting banyak yang main. Kayaknya sepakat. Prabowo bukan satu-satunya pemain tunggal dalam penculikan itu. Pasti ada yang lain. Cuma yang kita terima sekarang ya yang terbuka. Ya dia. Ya karena dia korban. Gitu loh, Pak. Bisa masuk. Karena Berarti ada pertarungan militer di dalam. ya sudah pastilah. Jangankan pertarungan militer, 98 itu bukan cuma militer yang konflik. Ini juga terlibat siapa? Apa kasebul itu? Semuanya terlibat, nggak ada yang nggak terlibat di 98 itu. Makanya bisa jatuh waktu itu. Siapa yang nggak terlibat? Semuanya bermain. Pas ada tekanan internasional juga ya. Oh itu udah pasti itu sudah pasti. Nah setelah 98 itu kan gerakan jadi moderat, Ya, dimoderasi sama Ciganjur. bukan cuma kalau Ciganjur itu faktor internal, Oh. tapi duit-duit yang beredar itu loh setelah 98 itu loh, itu duit buat LSM itu. Oh banyak NGO baru juga ya. Ya NGO baru, ini NGO lama, semua kebagian. Kawan-kawan banyak masuk ke sana. Nah lihat sejarah itu kan, ya menurut gua memang sulit kita untuk mendapatkan informasi soal penculikan itu. Karena ya Kopassus kan nggak kayak kita, nggak mungkin mereka mau diwawancara kayak gini, ya lu diusir, gitu kan? Kalau mereka bicara ya ke person ya mungkin lah gitu, tapi secara terbuka gini kan nggak mungkin. Nah tinggal kita aja menganalisa informasi yang kita terima ini gitu. Nah, banyak kan kawan-kawan ini kan tutup mata dengan fakta. Gitu loh. Ada fakta baru bahwa penculikan itu menurut Prabowo sudah dikembalikan orang-orangnya. Nah, ini kan fakta baru menurut gua. Udah maju gitu loh, udah ngomong seperti itu. Nah, yang belum dikembalikan ini kerjaan siapa? Dan Prabowo kan nggak mungkin nggak tahu. Kalaupun bukan kerjaan Prabowo ya, nggak mungkin Prabowo nggak tahu ini siapa atau setidaknya di mana mereka.
waktu itu yang gua ingat ya, penculikan itu setelah Tanah Tinggi 97 Januari itu. Ya, ya, ya. Itu 18 apa 2, pokoknya 18-an Januari itu yang gue ingat. Dari situ mulai penculikan. Seminggu atau 10 hari dari situ yang pertama ketangkap itu Suya. Gitu kan? Kemudian hilang. Nah, yang Suya ini tangkapnya di Solo. Di pulang kamu. Iya. Di pulang kamu kalau nggak salah. Nah, Suyat ini bisa ketangkep ini kenapa? Bu Suyat, karena Suyat ini nggak ada bukti di TKP soal Suyat. Itu yang pertama. Terus yang ditangkap cuma satu, Jabu. Jabu ini ya menurut gua masuk kategori kader tinggi lah. Artinya kader yang bisa melindungi kawan-kawan, gak mungkin bocor. Walaupun disiksa seperti apa saat penangkapan itu. Diawal dari situ dulu aja. Suyat ini baru kemudian diaktif di KNPD, dilibatkan di TT karena dia bisa elektronik. Karena banyak kawan-kawan selain Suyat yang lukanya lebih parah, nggak apa-apa. Oh. Kita nanya sama Jamu harus ya. Nah dari situlah kan penculikan, besoknya penculikan lagi ya. Awalnya penculikan itu berita penculikan itu gue. Kita ada pakai bahasa sandi. Buku hilang. Itu bahasa. Iya. Wih. Gawat ini. Nggak dapat lagi pesan buku hilang ya kan. Buku hilang 3, buku hilang 1. Wah. Pilihan Tanah Tinggi itu kenapa sih? Ada yang bagus tuh tulisan dari ini Tirto ID soal Tanah Tinggi, tapi dia nggak secara detail menjelaskan. Jadi kita ini bukan mau jadi teroris. Tanah Tinggi itu pilihannya, kenapa itu diambil? Kita cuma mau memprovokasi massa supaya terlibat di aksi-aksi kita itu. Korelasinya sama ledakan itu apa? Ledakan bakal bikin massa terlibat dalam gerakan. Bukannya malah jadi ketakutan toh? Kalau ada api, sebelum ledakan ini kita sebelumnya itu ada latihan dulu molotov sebelum Tanah Tinggi, gitu loh. Nah, kalau molotov ini ditujukan untuk nyerang-nyerang pos polisi atau pokoknya simbol-simbol pemerintah lah gitu. Nah, kenapa Tanah Tinggi? Nah, kalau Tanah Tinggi ini kan keinginan kita kalau bom meledak. Misalnya kita taruh di kantor polisi, bom meledak. Ini kan panik. Polisi keluar semua, kita ngambil senjatanya gitu loh. Jadi nggak ada tujuan untuk hal-hal yang merugikan rakyat. Karena pada masa itu bom kan banyak. Kelompok terorisme itu kan, ya kanan-kanan. Nah saya bingung, kenapa yang kirinya bikin ini ya?
Yang kanan kan yang gini loh. Yang kanan kan aset-aset asing dulu tuh. Ya, Mbak, motifnya juga beda. Iya, motifnya beda. Gitu loh. Jadi seperti disertasi gua lah yang gua cerita tadi itu. Disertasi gua mau dibukukan oleh ada dosen UIN. Gua menolak. Kenapa gua menolak? Karena keinginan gua yang dibukukan tuh yang PD walaupun itu nggak jadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara pikirnya kita sama-sama melakukan itu, tapi motif kita berbeda. Dulu kan kita aksi nggak pakai apa-apa, itu selalu dipukul. Kalau nggak dipukul, dilokalisir, atau dipecah, pasti begitu terus. Kalau bukan sejuta ya, kalau sejuta kali tentara berubah semua itu, sama ininya laras senapannya udah ke istana juga itu, Iya. bersama rakyat. Tapi sekarang di aplikasi nih, Om. Apa Aplikasi terakhir kemarin nyalain kantor polisi. Kemarin ya. Nah, kemarin juga banyak yang bermain kan, Ya, gitu loh. Kita sama-sama tahu. Ya kemarin juga banyak yang bermain, bukan apa, spontanitas tuh. bukan spontanitas, bukan ada pelaku tunggal gitu. Semuanya main, ada kesempatan gitu. Itu ya kebaca lah gitu loh. Berarti menurut Om penculikan juga kayak gitu posisinya. Ada kesempatan, banyak yang main, dan korbannya udah ada gitu. Ya sialnya kita yang jadi korban gitu ya. Kalau kita ikutan main kan bisa minimalisir itu korban. Yes. Sialnya ya kita aja. Tapi Ya kan dulu itu kan banyak. Ada Bais, Bakor Tanas, oh, lembaganya lembaga gitu ya, yang nangkepin kita ini. Ya di luar kepolisian ya. Iya. Bais, Bakor Tanas, ya belum, ya masing-masing belum bin. Bin sama Bia beda. Iya, dulu dia. Oh, dulu dia. Iya, kan banyak gitu. Semuanya jenderal. Apa perintah itu tunggal ke Kopassus supaya melakukan penculikan? Juga sih. Ya, gitu loh. Tapi yang jelas dengan rekonsiliasi ini, LSM udah nggak bisa nyari duit. Oh, sekarang nih Persatuan Nasional sekarang ini. Nggak, yang soal orang hilang itu. Oh, Udah nggak laku lagi. karena Budiman jadi teman Prabowo gitu. Ya bukan hanya Budiman, tapi kawan-kawan korban Ya, mungkin gitu loh. bisa. Dan itu adalah pilihan yang menurut gua paling tepat. Ya orang bisa kritik segala macam gitu loh, bahwa nggak bisa dibenarkan. Tapi lu mau jabatan-jabatan mereka diisi sama pelawak, udah cukup lah gitu loh.
ada kesempatan nih atau Ya pastilah kalau soal kesempatan. Cuman ini kan momentum. Kalau kita nggak ngambil itu, rata-rata teman-teman PD ini kan usianya lolita, lolos 50 tahun. Gitu loh kan? iya 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 sih kalau kanan siom iyalah. Gitu. Nah, itu loh maksud gua. Iya kan, ini kawan-kawan korban ini. Kalau seandainya mereka nggak ambil, apa yang bisa dilakukan? Nyawek mana? Nyuruh mereka ngapain gitu loh. Kalau sekarang mereka di kabinet mungkin nggak sering, tapi mereka bisa bicara langsung, menawarkan program-program yang progresif buat program-program kerakyatan, dan ada warna pemerintahan. Nggak mungkin mereka bisa merubah, Ya gitu loh. Tapi paling tidak ada gitu yang dilakukan untuk rakyat. Dan nggak ada kan kawan-kawan kita yang di pemerintahan tiba-tiba kena OTT gitu. Semoga Hah? Kalau bukan soal semoga, kalau gua percaya, karena kita dibimbing sama ideologi. kita waktu bisa merubah banyak hal. Tapi ideologi yang nggak berubah. Lo gimana? Yang korup-korup itu kan nggak ada ideologinya, cuma uang aja. Kan gue udah ngomong tadi itu. Apa sih kita yang kita ini terbiasa, terlatih untuk melakukan segala hal, mencapai semuanya tanpa uang. Latihan itu kan sudah. ya Karena kalau itu gue percaya sama kekuatan ideologi. Gue yakin soal itu. kita ngomongin apa ya, kondisi objektif orang-orang di sekitarnya begitu Ya? kan, orang-orang di sekitarnya nih Oh. ya. Kalau bahasa siapa tadi, ideologinya nggak ada lah kasarnya, duit. Om yakin kawan-kawan ini kuat gitu ya? Jadi mereka kawan gue mesti percaya gitu loh. Gimana sih? Dan memang selama ini apa? Ya enggak gitu loh, kayak yang yang ya beredar. banyak sih aktivis yang ketangkep juga banyak gitu loh. Tapi itu kan yang nggak punya ideologi. Karena kalau orang berideologi nggak akan melakukan itu. Mustahil gitu loh. Harusnya segitu, emang harusnya. Dan memang begitu. Sekarang ini kan organisasi udah nggak Ya politik, ya ada yang Sama, ya. ada yang sama ada yang beda gitu. Yang mempersatukannya cuma satu, ideologi. Yang membimbing kita itu cuma ideologi. Yang melakukan ini, acara ini kan ideologi yang membimbing kalian berdua. Sadar atau nggak sadar?
Ya itu loh. Iya iya iya. Iya kan? Iya. Dengan perspektifnya itu. Nah, gitu. Yes. Hmm? Maksudnya kan kalau saya kan memang sama orang-orang yang udah di atas nih, kasar yang udah masuk kabinet jauh banget. Secara personal saya kenal. Begitu saya aktif dia mungkin mereka udah nggak aktif, udah mana kan. Makanya pertanyaan di kepala saya, bisakah mereka konsisten? Ya, gitu. Ya kalau program hasil programnya apa? Program kerjanya atau program progresifnya ya mungkin kelihatan ya kayak ada SL sekolah gratis tuh dari Jago kan, ya itu doang sih yang bisa saya lihat dari luar gitu. Makanya kalau saya bilang yakin kawan gua ya, bisa jadi kan gitu. Kalau saya kan ngomong kita ya sekarang bisa tahu secara personal kan, kalau dekat pernah ngobrol dan lain-lain kan. Enggak, bukan soal itu. Ini soal ideologi. Kan orang bisa berubah om. Orang bisa berubah, ideologi bisa berubah. Ini bisa berubah. Ideologi bisa berubah. Bisa lah. Maksud bisa itu gimana? Terkait kondisi objektifnya di sekeliling orang-orang yang kasar tanda kutip nggak bener, bisa ikut nggak bener om. Bener nggak? Enggak. Enggak. Kalau lu melihat kayak gitu, di PRD itu banyak anggota PRD, kader PRD segala macam gitu. Itu banyak. Cuman ada juga tingkatan di kawan-kawan. Ada yang jadi kader tinggi, ada yang menengah, ada yang naik. Nah, mereka ini kan kader-kader tinggi semua. Artinya, Kesadarannya udah harusnya nah, jauh lebih tinggi ya. Tapi kan berarti akan ada masanya, entah generasi kedua, entah generasi ketiga PRD yang masuk ke dalam, yang anggaplah tidak kuat secara ideologi, dia akan terbawa-bawa sama arus ya ini korupsi misalkan. Itu juga bisa juga, dia juga PRD. lu kira akan selamanya kita cuman mendompleng kekuasaan ini? Oke. Iya. Iya, kan? Iya. Perspektifnya kita harus merebut kekuasaan ini gitu loh. Iya om. Gini ya. Misalnya di antara angkatan lu nanti yang ngisi kekuasaan ini, apa lu kira lu cuma mendompleng aja? Ya karena apa ya? Ya saya mikir ini karena gerakannya secara real kan sekarang kagak ada om. Itu yang kata gua tadi. Dulu juga nggak ada. Gitu. Dulu itu PRD juga nggak ada. Iya. Ya. Nah di Bandung aja lah, yang gua ngerti gitu loh. Susahnya gimana? Nggak ada. Tapi dari cerita gua, itu kan bisa. FDH tadi om. Iya. Pokoknya prinsipnya kalau beriman sama teori aman aja. Yang nggak aman itu kan orang yang nggak punya teori. Tapi kalau beriman sama teori, nggak mungkin nyakitin rakyat. Yang menyakiti rakyat itu pertama, nggak ada pedoman teorinya. Itu yang pertama. Tapi kalau kawan-kawan lah, udah selesai soal yang gitu-gitu, udah nggak ada perdebatan lagi. Tapi
mereka koordinasi Om. Maksud koordinasi ya? Ya ngomongin hubungan lah. Oh kalau itu iyalah. Kalau maksud gue gini loh, kita ini berbeda dengan kelompok lain, gitu. Apalagi yang gua alami dan rasakan langsung itu pengalaman bawah tanah. Nggak mungkin bisa lupa itu. Yang gitu-gituan. Soal kemudian apakah mereka ngasih kontribusi? Itu kan tergantung kita. Maksud gua kontribusi bukan dalam bentuk material ansih ya. Misalnya karena mereka sudah bermain di elit, mereka punya jaringan-jaringan, punya aset-aset di elit itu akan memudahkan, membantu kita dalam menjalankan program-program yang nggak bisa mereka lakukan misal. Gitu loh. Harusnya berbicara vulgar apa yang kawan-kawan lakukan gitu. Semestinya itu gitu biar kebuka semuanya. Tapi gue takut dikasih peringatan aja jangan lewat. Makanya gue diem aja gitu ya. Gitu loh. Benar. Ya kalau saya kan memang cuma lihat di TV doang sekarang mah. Maksudnya kalau yang memang ya baru aktif berhubungan lagi aja kita pilkada kemarin ya. Habis itu sebelum itu memang los kontak, ya kerja ya duit aja. Makanya ini orang-orang masuk ini nih. Ini kayak gini gak sih gitu. Memang yang kuat cuma Bin ya. Bin itu yang teguh gitu loh. Nggak pikir yang mana-mana gitu loh. Tetap gitu milih politik adalah jalan gitu, jalan ninja gitu. Nah, saya kan ya anak harus kerja loh. Disebut Bin juga begitu. Yes. Iya gitu loh. Ya itu yang harus dihormatin sama dia gitu soal keterbukaannya buat kawan-kawan yang masih ngejagain gitu loh. Itu yang harus dihormati. Gak mungkin Prabowo udah benar menempatkan kawan-kawan itu, apalagi ditambah beberapa. Karena kalau diisi sama ya aktivis kaleng-kaleng atau pelawak, itu akan buat repot sendiri. Contoh yang kemarin Ya, itu loh. OTT langsung program. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada alasan nggak percaya sama kawan-kawan. Kalau belum kita mempertanyakan, gue inget kayak gue di Bandung dulu. Belum motivasi lu apa? Mau lu apa? Iya. Gitu-gituan itu loh. Ya. Prinsipnya percaya dulu gitu kan. Berkawan begitu dulu. Prinsip berkawan itu dulu.
Ya gimana kita mau berkawan kalau nggak percaya? Bener Om. Gitu loh. Iya iya. Wah baik. Oke lah, itu aja dulu. Nanti kita kalau ada kurang-kurang mungkin balik lagi. Oh ya, gua senang hati begini karena apa ya, ini loh apa, bukan omon-omon yang kalian lakukan ini banyak bantu banyak orang ini, bantu banyak penulis. Mau nanya apa aja suruh nonton aja channel lo. Gitu ya. Yes. Di Bandung itu baru ketemu Jakarta, Bandung. Sudah, Medan pernah. Cuma belum rilis aja. Oh, tapi kalau ini ngomong, ini udah rilis nanti. Karena kan mulut kan dari yang diwawancarai duluan. Oh, nah itu maksud gua yang dibuat sistematis itu mestinya kita diskusi dulu gitu, jangan lompat-lompat. Jadi Masalahnya ada orang yang diminta, dia nggak respon. Saya tahu nih, ini orang tua nih. Saya minta. Kalau nolak wajar, ini nggak respon. Makanya akhirnya dilompat. Jadi kalau ada yang muncul, kok harusnya bukan dia dulu nih. Yaitu karena yang tua-tuanya ini nggak ngerespon. jangan nyalahin dia nggak ngerespon. Mesti disiasati gitu loh. Enggak, saya gini Pak. Kalau Roy itu 3 bulan loh. Dia nolak. Oh, saya WA, saya ditolak. Tapi jadi kalau ditolak saya tahu harus apa. Kalau tidak direspon, padahal kenal secara pribadi, buat saya ini apa ya gitu. Saya kalau ditolak, oh sorry ya, gua belum bisa, kayaknya yang lain dulu, atau saya nggak bisa ya, ini menurut gua tidak mau romantisme lagi. Nah saya tahu nih ngadepinnya harus gimana. Tapi kalau dia nggak respon ini kan bingung ya. Apa ya di kepala saya ini kan nggak tahu harus ngapain. Jadi siasati. Cara mensiasatinya ya samalah kayak kita. Nah, gitu loh. Mas yang itu pasti diingetin. Kalau begitu nunggunya lama. Kayak saya bilang, saya buat wawancara pertama kali Roy itu butuh 3 bulan. Nah, kalau saya harus sistematis ngurus dari si A ke si B ke si C, kalau si C-nya nggak mau, wawancaranya nggak akan tayang yang selanjutnya. Nunggu dia mau, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan. Nah ini channel kan harus terus jalan kan. Nah, akhirnya saya harus isi sama yang lain. Itu masalahnya. Ini ya, yang lain saya harap ngerti gitu, terutama yang generasi pertama. Kenapa kalau dibilang tidak sistematis atau melompat? Ya karena mereka ini bagian dari generasi pertama ini yang tidak buka ruang buat saya ngomong, buat saya ngajak. Akhirnya saya nggak mungkin nunggu mereka berbulan-bulan. Saya isi dulu sama yang lain sambil nunggu, sambil nyari yang lain. Saya juga kan aksesnya terbatas kan. Kontak ini nomornya salah, kontak ini nggak mau, kontak ini mau, hari hanya nggak mau. Padahal kita sudah siapin, oh tanggal segini sama segini ya Bal. Saya udah nggak nyari yang lain tuh. Ternyata di hari H nggak mau. Padahal kalau dia dari awal, oh nggak mau ya, saya kan bisa ganti ke yang lain. Itu loh maksud saya. Jadi yang lainnya generasi pertamanya harusnya maunya saya memudahkan, nggak mau tolak langsung dari awal. Jangan, oke, tanggal sekian ya, gue bisa. Saya santai aja nggak nyari yang lain. Tiba-tiba, wah tahu gitu, buang waktu saya nunggu dia. Ya soal teknis itu. Cuman ya apapun itu, ini memang lakukanlah yang terbaik, kalian tahulah. Ya. Gitu loh. Emang butuh info juga sih, misalnya kayak siapa aja yang kita tahu nih orang ini nih,
udah tua kasarnya, udah tua. Ternyata aktifnya ya 98 gitu loh. Info-info kayak gitu kan yang kita kurang paham juga kan, karena kan memang jaraknya lumayan jauh. Kalau dari saya aktif sama yang sebelum 96 kan lumayan jauh, paling yang tahu-tahu kelihatan aja. Maksudnya pas saya aktif, oh ini orang zaman dulu nih kasarnya gitu. Kan itu saya masih paham. Kalau yang di bawah di atasnya lagi ya nggak tahu gitu. Ada yang udah tua juga ternyata aktifnya baru gitu. Gitu. Ada udah tua juga. Oh ternyata maksudnya bukan tim inti di sebelum 96. Baru masuk tim inti setelah 96. Maksudnya baru jadi masa aja ya. Pas sebelum 96 kan ada yang kayak gitu. Kalau saya sih berharap ya angkatan pertama ini kan pasti punya grup WA nih. Kalau saya datang ngehubungin langsung jelas aja gitu, tolak atau terima, gitu aja. Jangan ngasih harapan iya, tapi kaliannya nggak itu gitu. Sebetulnya nggak mau. Kasihan ke kitanya, jadwal orang lainnya jadi mundur. Itu Jalannya sih. Makanya kalau beda, maksudnya mungkin kalau si Om bilang sistematis, nah masalahnya kan kita nggak tahu nih pimpinan zaman dulu itu siapa aja kan gitu kan, yang benar-benar tahu jalan ceritanya dari nol sampai itu. Yang kita tahu kan Roy ya jagoannya oke, tapi yang lain-lainnya nggak tahu. ini yang ngerjain ini aja kita ada di tengah-tengah ya. Terbayang kalau yang ngerjain itu anak-anak generasi sekarang. Wah, jauhnya banget itu gapnya puluhan tahun. Iya. Yang bikin aman kita berdua kan salah satunya kita nggak masuk mana-mana nih. Tanda kutip ya. Yang ini sama yang ini kita nggak masuk mana-mana. Tapi ada juga yang bilang ya karena lu nggak masuk kemana-mana jadinya nggak aman lu. Ada juga yang bilang gitu. Ya walaupun siapa Om Ebi bilang ya lu bilang lah harusnya lu mau diwawancara atau mau hilang dari sejarah lu enggak. Kan kita kayak song gitu. Kalau dia yang ngomong mungkin bisa ya. Dia yang ngomong. Kalau kita yang ngomong lu siapa? Kan terkadang walaupun feodal itu nggak ada di kita, tapi tetap lihat lu siapa gitu loh. Iya. Tetap ada kan gitu. Kalau komentar-komentar pingpong itu kayak menyuruh kita hidup di alam lain. Gitu loh. Kalau lo masih melakukan juga lo hidup di alam lain lo, ya. Gitu loh. Oke, saya tutup ya. Oke. Thank you ya.